Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat sebuah share nih dari WhatsApp ya. Sebuah kabar yang dikutip dari koran Tempo. Kita coba tampilkan di sini ya. Sekalian saya bacakan sedikit. Laporan Tempo .2. Ketua DPRD DKI di Tenggarai ikut terlibat dalam proses pengaturan alokasi dana pengadaan tanah untuk Perumda Saranajaya. Ya, kita dengar ya, ini berhubungan dengan kasus yang menimpa Gubernur Indonesia Anies Baswedan, yang katanya sih pas saya lihat beritanya itu di sana di komentarnya itu banyak sekali yang mencecar Anies Baswedan. Saya duga itu memang dari buzzer atau mungkin ada beberapa dari kalangan oposisi yang merasa kecewa. Tapi saya lihat dari pola komentarnya itu sama. Saya duga itu memang rata-rata komentarnya dari para buzzer. Cuman begini, saya saat itu merasa ini ada yang aneh gitu kan. Dan beberapa berita dan kabar yang saya lihat juga menyebutkan kalau ternyata memang bukan Anies Baswedan yang melakukan korupsi di tanah DP0 itu gitu. Jadi ternyata ada pihak lain, jadi bawahannya Anies Baswedan ya. Dan sekarang koran Tempo sepertinya ingin mengungkapkan hal ini ya. Di sini dicuplikan beritanya di berita utama koran Tempo, pengatur anggaran dari lantai 10 gitu, berita utama. Nah, di sini ada kutipannya ya, yang di bold warna hitam itu kutipannya. Dilansir dari koran Tempo edisi Rabu 10 Maret 2020 itu menuturkan, saat pembahasan anggaran pada 14 November lalu, penyertaan modal daerah untuk Saranajaya dialokasikan sebesar 285 miliar rupiah. Namun besoknya dalam rapat yang dipimpin oleh Prasetyo, besoknya nih langsung secara tiba-tiba suntikan modal untuk perusahaan daerah itu dinaikkan jadi 1,285 triliun. Naiknya 1 triliun, luar biasa. Dari jumlah itu sebanyak 1 triliun rupiah digunakan untuk pengadaan tanah. Luar biasa sekali. 1 triliun untuk pengadaan tanah. Dari dana yang semula digelontorkan hanya 285 miliar, tiba-tiba berubah satu hari setelahnya dengan jumlah fantastis 1 triliun rupiah. Luar biasa ini. Kalau korupsi memang gak kira-kira ya. Harga tanah 1 triliun rupiah, luar biasa wallah ini. Dan ini ketua DPRD DKI ini pernah dibahas juga ini. Jadi dia kan berarti mengkorupsi ya. Di sini ada beritanya. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy disebut-sebut mengawal anggaran pembelian tanah bagi Saranajaya di parlemen. Perubahan anggaran kerap terjadi di luar forum pembahasan, katanya gitu. Jadi udah dibahas nih sama Anies dan kawan-kawan semuanya, begitu derna berubah gitu di luar forum yang sebelumnya membahas itu. Berubahnya nggak kagok, 1 triliun rupiah, luar biasa. Nah ini DPRD DKI Prasetyo Edy, kalau nggak salah ini pernah dibahas ini sama Kang Epul ya. Coba kita simak dulu ya ininya, kabarnya ya yang disampaikan oleh Kang Epul berapa hari yang lalu. Salam perubahan. Salam perubahan. Sahabat semua, polemik tentang persoalan investasi miras diakhiri oleh Pak Joko Widodo kemarin dengan mencabut lampiran Perpres miras itu. Ya ini ya alhamdulillah ya, memang waktu itu kita bersyukur Perpres miras dicabut oleh Bapak Jokowi. Kemudian ditanggapi dengan beragam, tentu seperti biasa ya. Ada yang bersyukur Pak Jokowi fast respon, bersikap sigap dan cepat untuk menganulir. Tetapi juga di sisi lain tentu ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa hanya lampirannya saja? Atau kenapa tidak sekaligus memohon maaf? Kemudian ada juga kenapa tidak sekaligus mengevaluasi perpres-perpres yang tidak mengedepankan aspirasi rakyat. Nah, masih terkait tentang hal itu, tapi memang ini agak bergeser lokasinya.
ada di DKI Jakarta. Kita tahu ya, musim kampanye tempo hari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah menjanjikan untuk mencabut kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di pabrik miras. Ya, kita tahu ya, waktu kampanye kemarin memang Bapak Anies salah satu janjinya adalah menghapus investasi di perusahaan miras, yang dimana Bapak Anies berjanji bahwa nanti setelah dia terpilih, dia tidak akan melibatkan uang haram tidak akan menjadikan uang haram penghasilan dari Pemprov DKI Jakarta. Dan itu tentu disambut dengan gembira. Faktanya, Pemprov harus berkoordinasi, harus bersepakat dulu dengan DPRD untuk mencabut itu. Dan ternyata surat dari Pemprov DKI untuk kesekian kalinya kepada Ketua DPRD itu tidak direspon. Itu tidak ditanggapi. Ini beritanya ya, kita pause dulu ya, kita baca dulu beritanya. Judulnya, Ketua DPRD tolak tegas Anies ingin jual saham perusahaan bir, Rabu 3 Maret 2021. Sampai sekarang memang saham Pemprov ini belum dicabut dari situ. Tapi bukan karena Anies ternyata. Bukan karena Anies tidak mau mengabulkan janjinya, tidak mau memenuhi janjinya, tapi memang di sini Ketua DPRD-nya, Ketua DPRD DKI-nya yang menolak gitu. Saham dari perusahaan bir ini dicabut. Ya, kita lanjutin lagi ya, kita dengerin. Siapa Ketua DPRD-nya? Betul, kader PDIP. Jadi kader PDIP yang sekarang menjadi Ketua DPRD Jakarta menginginkan Pemprov tetap memiliki saham di pabrik miras. Ya itu lagi, PDIP lagi gitu kan. Kenapa setiap kali ada investasi haram lah, hal-hal haram atau apapun itu, selalu kok kayak yang dibela gitu oleh orang-orang PDIP ini gitu. Apalagi ini Ketua DPRD-nya sendiri. Saya nggak tahu kenapa Ketua DPRD-nya bisa kepilih dari PDIP ya. Kalau saya nggak ngerti sih, dulu PDIP suaranya mungkin cukup banyak ya di Jakarta, walaupun Pak Anies menang, nggak tahu kenapa ini. Cuman ya kayaknya kita udah nggak heran gitu ya kalau misalkan ada bisnis haram berusaha untuk ditutup, dipertahankan, ada hal-hal yang halal, hal-hal yang baik berusaha untuk kita bentuk, ditolak gitu ya. Kenapa sih orang-orang PDIP tuh menunjukkan gitu di mana mereka di mana mereka berpijak gitu. Ya Allah. Bisa Anda tebak kenapa bisa begitu? Ya, barangkali di kasus investasi miras pun ya PDIP yang menjadi dalang utamanya, yang menginginkan itu terjadi ketika partai-partai politik lain menolaknya. Gimana lagi partai penguasa? Tapi disitulah titik jihadnya kita, sahabat semua. Kita terus bergerak menyuarakan. Karena buktinya kan itu kemarin didengar juga oleh Pak Jokowi. Setidaknya Perpres itu lampirannya dicabut. Artinya tidak ada lagi peluang untuk membuat pabrik miras di 4 provinsi tersebut. Nah, kita akan coba simak kabar berita ini dari republika.co.id. Ketua DPRD tolak tegas Anies ingin jual saham perusahaan bir. Pemerintah Pemprov DKI Jakarta bersikukuh ingin menjual saham di PT Delta Jakarta. Hal itu lantaran Pemprov DKI tidak ingin memiliki saham di perusahaan produsen minuman keras tersebut. Jadi memang Bapak Anies ini kekeh gitu, memaksa untuk mencabut itu Perpres saham dari perusahaan miras gitu. Cuman ya kita lihat lagi. Ya, itu saya kira kesepakatan bersama saat kampanye tempo hari. Dan itu memang harus diwujudkan. Hanya saja keinginan tersebut belum mendapat persetujuan DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, PT Delta Jakarta tidak pernah mendapatkan hibah dari Pemprov DKI. Hubungannya apa? Sejak kapan sebuah perusahaan
yang bergerak di bidang haram menerima hibah. Justru gini uniknya, perusahaan-perusahaan yang haram itu tidak akan menerima hibah. Mereka pasti akan memberikan gantinya gitu, memberikan timbal baliknya. Yang halal-halal ini menawarkan timbal balik berupa pahala, amal baik gitu kan. Saat kita menghibahkan sesuatu, gitu, mewakafkan sesuatu, ini perusahaan haram disamain nerima hibah. Gimana? Ya iyalah, nggak akan nerima hibah dari Pemprov. Masalahnya bukan itu, masalahnya Pemprov ini menanam saham, menanam modal, mendukung usaha mereka. Bukan masalah hibah, bukan masalah ngasih hadiah, bukan masalah ngasih wakaf tanah, bukan. Nggak ada hubungannya, ya Allah. Nah, kita lihat lagi sebentar. Justru perusahaan dengan emiten saham DLTA tersebut keberadaannya menguntungkan Pemprov DKI karena selalu membagikan dividen. Dah tahu kalau yang nanam saham mau haram mau halal perusahaannya ngebagiin dividen itu udah jelas. Emosi aing. Pasti ngebagi. Pasti yang namanya saham udah ditanam itu pasti dibagi dividennya, masalahnya dividennya haram. Lu pemerintahan Jakarta kalau misalkan nerima uang haram, ini rakyatnya juga otomatis merasakan segala macam fasilitas itu dari uang haram. Anak kita kalau misalkan makan uang haram itu nggak boleh. Anak kita berapa orang? 2, 3, 5, 6, 7. Ini warga Jakarta berapa orang? Astagfirullahaladzim. Enggak lah. Jadi emang ini manusia yang satu ini unik. Sama Anies, waktu Anies pengen mewujudkan programnya ditolak-tolak. Tapi saat Anies melaksanakan programnya dikorupsi. Ini luar biasa. Dalam kondisi dia bertentangan sama bertentangan sama gubernurnya, dia berani mengkorupsi loh. Proyek dari gubernur tersebut luar biasa ini ketua DPRD ini. Atau jangan-jangan gini, Anies ingin menggolkan ini dan Anies mencari cara nih, cari informan. Merenya iya mah kita ngayal dulu, ngayal. Oh, memanggil detektif. Wah, detektif datang langsung menyelidik ke Jakarta. Wah, terus lihat ini yang miras ini harus bisa dicabut nih. Penghalangnya satu nih ketua DPRD ini. Gimana caranya? Oh, ayo kita cari tahu. Ternyata dia korupsi. Ini saatnya kita jatuhkan dia. Jerat kasus 1 triliun. Mafia tanah. Luar biasa. Terima kasih majalah Tempo. Terima kasih para detektif swasta. Udah meren ya namanya. Ya, udahlah dari saya gitu aja. Saya udah emosi nih lihat manusia satu ini ya. Mending udah ada di penjara aja deh. Ditangkap aja gara-gara korupsi deh, biar nanti investasi miras cepet dicabut gitu ya. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata mohon maaf, karena saya hanyalah makhluk astral, hanyalah manusia biasa yang banyak salah. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk astral pamit undur diri. Shoo.